Bab ke-61. Siapa mereka? Adik saya tidak mungkin membawa barang haram seperti itu. Atau jangan-jangan ini modus penipuan ya? Silahkan Anda datang ke kantor polisi ketemu dengan saya secara langsung. Tut! Telepon dimatikan sepihak oleh orang yang mengaku sebagai polisi. Katakan pada ibu, kalau bukan Seno yang sekarang ada di kantor polisi. Ah ibu, baru saja aku sedang berpikir untuk menyembunyikan hal ini sama ibu. Tapi kenapa justru ibu menguping pembicaraan telepon? Harus jawab apa aku? Seva, katakan apa yang terjadi? Suara ibu sudah naik 1 oktav. Jarang sekali ibu melakukan hal seperti ini padaku. Jangan diam saja Seva. Katakan sama ibu. Itu bu. Jawabku terbata. Apa benar Seno ditangkap polisi? Bu, Seva, akan selesaikan masalah ini. Ibu tetap di rumah saja ya. Jawabku mencoba menenangkan ibu. Tidak, ibu akan ikut ke kantor polisi. Bagaimana mungkin ibu bisa di rumah sementara Seno sedang di kantor polisi? Kalau sudah seperti ini, aku tidak bisa berbuat apapun. Ibu pasti akan tetap kekeh dengan permintaannya. Aku harus cepat berpikir, tidak mungkin rasanya Seno berhubungan dengan barang haram seperti itu. Aku kenal sekali dengan Seno. Tidak mungkin dia berbuat seperti itu. Lebih baik aku menghubungi suamiku. Iya benar, suamiku pasti tahu apa yang harus dilakukan. Aku segera mencari tas yang tadi aku taruh di atas meja bersama dengan paper bag. Tas Herma asli warna hitam itu sudah aku temukan. Segera aku membukanya dan mencari benda pipi milikku. Kubuka layar ponselku dan mencari kontak nomor suamiku. Tuut. Sepersekian detik aku menghubungi, tapi tak ada jawaban dari suamiku. Aku mengulanginya lagi. Barangkali kali ini suamiku akan menjawabnya. Tuut. Nihil. Panggilan teleponku tetap tak ada jawaban. Aku kemudian beralih menelepon nomor rumah. Tuut. Halo, selamat sore. Sore Bi, Tuan mana? Oh, Nyonya. Tuan sedang bermain di taman bersama Arser Nyonya. Birati bawa ponsel. Ponsel? Ini ada di saku baju Bibi. Baiklah, sekarang Bibi temui Tuan di taman. Serahkan ponsel Bibi pada Tuan. Bilang pada Tuan untuk menghubungi saya segera. Iya Nyonya, sekarang saya ke taman. Tukut. Ayo Fa, kita ke kantor polisi. Ajak ibu dengan kalut. Sebentar Bu, Seva tunggu telepon dari suamiku dulu ya. Usulku. Telepon di mobil kan bisa. Buruan Fa, kasihan Seno. Ajak ibu lagi. Bu, sabar. Seva yakin kalau ini adalah kesalahan. Seva yakin kalau Seno nggak bersalah. Tapi kita juga nggak boleh gegabah. Bu, Seva tunggu telepon dulu ya. Sebentar saja Bu. Nanti kita langsung ke kantor polisi. Aku menjelaskannya pada ibu. Aku tahu ibu pasti sangat khawatir. Begitu juga denganku. Dek. Ponsel dalam genggaman tanganku kini bergetar. Tertera nama Birati pada layar ponsel. Halo, assalamualaikum. Jawabku langsung. Waalaikumsalam. Dinda kenapa? Apa ada masalah? Iya Kanda. Seno ditangkap polisi katanya kedapatan membawa narkoba. Dinda sekarang di mana? Di rumah ibu. Sekarang mau ke kantor polisi. Apa Dinda yakin? Itu bukan penipuan telepon. Tadinya aku pikir begitu, tapi polisi sudah meyakinkanku kalau memang benar Seno ada di kantor polisi. Sekarang aku sama ibu mau ke sana. Baiklah, Kanda langsung susul Dinda ke kantor polisi. Dinda hati-hati di jalan. Oke, Kanda juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tukut. Ayo Bu, sekarang kita ke kantor polisi. Ajakku pada ibu yang sudah berulai air mata. Bu, jangan menangis. Seva yakin Seno tidak apa-apa. Fa, Seno anak yang baik. Enggak mungkin dia seperti itu. Ibu takut Fa. Ibu takut Seno di penjara. Ucap ibu terisak. Enggak Bu, itu enggak akan terjadi. Sekarang kita ke kantor polisi ya. Nanti kita tanya sama Seno apa yang sebenarnya terjadi. Jelasku pada ibu. Ibu mengangguk. Kuapit lengan ibuku kemudian berjalan menuju ke mobil. Sepanjang perjalanan ibu terus menitikan air mata. Hal itu yang membuatku kadang kehilangan fokus menyetir. Di parkiran kantor polisi,
Aku sudah disambut oleh suamiku. Dik mantu, Seno tidak bersalah. Seno bukan anak seperti itu. Ini pasti ada kesalahan. Cecar ibu pada suamiku. Saya tahu. Saya akan mengurusnya. Sahut suamiku. Kanda, bagaimana ini? Dinda tenanglah. Kita tunggu Pak Yahya. Pak Yahya adalah pengacara kepercayaan suamiku. Setiap ada kasus, beliau yang selalu turun tangan. 5 menit kemudian, sebuah sedan hitam terparkir di sebelah mobilku. Seorang laki-laki dengan postur tinggi, memakai setelan jas hitam keluar dari mobil dan langsung menghampiri kami. Dia adalah Pak Yahya. Selamat sore, Pak Bambang. Selamat sore, Bu Seva. Sapa Pak Yahya, pengacara dari suamiku. Sore. Kita langsung saja ke inti. Adik ipar saya ditangkap polisi atas tuduhan membawa narkoba dalam tasnya. Jelas suamiku. Kronologi penangkapan bagaimana, Pak? Saya belum tahu. Ini baru mau masuk. Jawab suamiku. Baiklah, sekarang lebih baik kita masuk. Kita cari info jelasnya. Ajak Pak Yahya. Kami pun kemudian berjalan menuju ke kantor polisi. Sesampainya di dalam ruangan, kami disambut oleh polisi yang bertugas. Kemudian diarahkan untuk bertemu dengan polisi yang berwenang dalam kasus Seno. Saudara Seno terbukti membawa narkoba jenis syabu-syabu yang disimpannya di dalam tas. Ucap Pak Faisal, polisi yang menangani kasus Seno. Bagaimana kronologi penangkapannya, Pak? Tanya suamiku. Aku tidak berani untuk menanyakan segala sesuatunya. Aku sibuk menenangkan ibu yang terus menangis. Kuusap bahu ibu pelan, berharap bisa menenangkannya. Jeti, saudara Seno tertangkap basah membawa narkoba dalam tasnya saat penggeledahan di dalam kafe. Saat itu saudara Seno sedang bersama temannya. Bagaimana dengan temannya? Tanya Pak Yahya. Temannya tidak ada bukti yang mengarah ikut dalam keterlibatan narkoba. Jawab Pak Faisal. Apakah sudah tes urine? Lagi, Pak Yahya menanyakan hal yang berhubungan dengan Seno. Sudah, hasilnya negatif. Jawab Pak Faisal. Sekarang banyak sekali pengedar yang tidak memakai narkoba, hanya mengedarkannya. Bisa jadi Seno seperti itu? Tidak, adik saya tidak mungkin seperti itu. Anda pasti salah. Sanggahku tak terima dengan tuduhan yang dilayangkan untuk Seno. Ini pasti ada kesalahan. Dinda, tenanglah. Kanda juga yakin tentang itu. Silahkan ibu tidak mempercayainya, tapi kenyataannya saat penangkapan barang bukti itu ada di dalam tas Seno. Suamiku saling berbisik dengan Pak Yahya. Entah apa yang dibicarakannya, aku tidak bisa mendengarnya. Apa kami bisa bertemu dengan Seno? Pinta Pak Yahya. Pak Faisal mengangguk. Kemudian meminta bawahannya untuk membawa Seno. Fah, Seno nggak seperti itu. Seno pasti nggak bersalah. Iya, kan Fah? Tanya ibu lirih. Iya Bu. Seva juga yakin dengan hal itu. Jawabku. Ibu tenanglah. Pasti kebenaran akan terungkap. Tak lama berselang, Seno dibawa oleh polisi untuk menemui kami. Tangannya diborgol. Hal yang tidak pernah terjadi salah hidup Seno. Ibu langsung memeluk Seno erat. Apa yang terjadi? Seno, kenapa seperti ini? Tanya ibu di antara isak tangisnya. Seno hanya diam, tidak bisa membalas pelukan ibu. Tangannya yang diborgol otomatis tidak bisa berbuat apapun. Seno kemudian duduk di sebelah Pak Faisal. Seno tidak bersalah. Seno tidak merasa punya barang seperti itu. Bahkan Seno tidak tahu ada di sebelah mana barang itu berada. Kalimat penjelasan yang Seno berikan semakin mantap dengan keyakinanku. Bisa jadi Seno dijebak atau dikambing hitamkan oleh seseorang. Semua tersangka yang ditangkap juga rata-rata bilang seperti itu. Tapi bukti dengan jelas mengarah padamu. Pak Faisal tidak sepertiku. Dia justru menyamakan Seno dengan tersangka lain. Ceritakan Seno, apa kegiatan kamu hari ini? Tanya Pak Yahya. Sama seperti hari biasa. Saya berangkat ke kampus pagi jam 9. Terus mengikuti mata kuliah sampai jam 3. Lepas itu saya ke toko buku karena memang ada buku yang harus saya beli sebagai bahan untuk skripsi saya. Kemudian, setelah dari toko buku, Aldo teman yang bersama saya mengajak saya untuk makan di kafe tidak jauh dari toko buku.
Tak berselang lama tiba-tiba terjadilah pemeriksaan dan polisi menemukan narkoba di dalam tas saya. Seno menceritakan secara rinci bagaimana kegiatan dia dan bagaimana dia sampai ditangkap. Sungguh, saya tidak tahu tentang narkoba itu. Di tas bagian mana juga saya tidak tahu. Ucap Seno dengan menghela nafas panjang. Bagaimana dengan temanmu Aldo? Aldo, dia tidak terbukti sepertiku. Dari hasil tes urine juga dia negatif, sama sepertiku. Saya tidak pernah bersentuhan dengan barang haram itu. Percayalah, Pak Bambang. Saya percaya padamu. Akan saya cari bukti agar kamu bisa bebas. Ucap suamiku. Seno mengangguk. Aku kemudian memeluk Seno dengan erat. Terus berdoa, Mbak akan lakukan hal terbaik yang Mbak bisa. Mbak yakin kamu gak bersalah? Ucapku lirih. Seno titip ibu. Mbak, pasti. Kamu gak usah khawatir soal itu. Suamiku juga melakukan hal yang sama pada Seno. Baik-baik kamu di sini. Saya akan cari bukti untuk membebaskan kamu. Ucap suamiku yang bisa aku dengar. Terakhir adalah ibu. Ibu memeluk Seno dengan uraian air mata. Aku tahu perasaan ibu. Ibu yang selama ini tinggal berdua dengan Seno pastinya sangat merasa terpukul dengan keadaan ini. Bu, sekarang ibu tinggal di rumahku dulu ya. Pintaku pada ibu. Tak mungkin rasanya jika aku harus meninggalkan ibu sendirian di rumah. Ibu mau sama Seno. Fa, kasihan dia. Jawab ibu. Bu, Seno anak yang kuat. Dia pasti baik-baik saja. Secepatnya Seva akan bebaskan Seno. Kamu yakin? Iya, Bu. Jawabku pasti. Aku kemudian memarkirkan mobilku di garasi rumah dan membawa ibu masuk ke rumah. Nenek, teriak anak-anak saat melihat ibu masuk. Mereka yang tadinya asyik bermain langsung meninggalkan mainannya dan memeluk ibuku. Ibu yang tadinya sedih, kini tersenyum dan menyambut cucunya. Melati gak mau peluk nenek. Melati yang tadinya terdiam akhirnya ikut mendekati ibu kemudian ikut memeluk. Ini tujuanku membawa ibu pulang ke rumah. Agar ibu bisa terhibur. Biarkan nenek istirahat dulu ya. Nenek pasti capek. Ucapku pada anak-anak. Enggak usah, Fa. Biar ibu di sini temenin anak-anak. Sahut ibu. Ya sudah. Sini tas ibu. Seva taruh di kamar. Ibu kemudian memberikan tas jinjing kecil yang dipakainya kepadaku. Bude, minta tolong siapkan makan malam ya. Tolong masak sayur sop, ayam goreng, sambal, lalapan sama gorengan jangan lupa. Pintaku pada Bude Ratmi. Semua makanan yang aku sebutkan adalah kesukaan ibu, terutama gorengan. Tiap hari ibu selalu membuat gorengan. Entah itu pisang, tempe atau tahu. Siap, Fah, sahut Bude Ratmi. Aku kemudian naik ke lantai 4 di mana kamarku berada. Menyusul suamiku yang terlebih dahulu ke kamar. Dinda sini dulu, ada yang harus Kanda bicarakan. Ucap suamiku saat aku masuk. Aku menurutinya, duduk di samping suamiku di kursi sofa. Begitu aku duduk, suamiku langsung mengusap bahuku dan meraih kepalaku kemudian menciumnya. Dinda tidak apa-apa? Tanya suamiku. Aku baik-baik saja. Aku justru khawatir dengan ibu. Aku merubah posisi duduk dan berbaring. Meletakkan kepalaku pada pangkuan suamiku. Kuambil jarum yang ada pada jilbab di bawah daguku. Dan suamiku membantuku melepaskan jilbab yang aku kenakan. Kenapa ada saja cobaan yang hadir ya? Keluhku pada suamiku. Karena Allah sayang sama kita. Jawab suamiku seraya membelai rambutku. Benarkah? Dinda tahu, saat kenaikan kelas bukankah Dinda harus mengerjakan ujian terlebih dahulu? Begitu juga dengan hidup. Ucap suamiku. Aku lelah Kanda. Aku capek. Tanpa terasa bulir bening kini sudah mengalir di pipi. Aku kemudian memiringkan posisi tubuhku dan memeluk pinggang suamiku. Kanda tahu, Dinda capek. Kanda tahu Dinda lelah. Tapi di luar sana Seno sangat berharap pada Dinda. Dinda satu-satunya orang yang jeti harapan Seno. Ucap suamiku. Benar yang dikatakan suamiku. Seno menantiku. Seno berharap padaku. Aku kakaknya. Pada siapa lagi Seno berharap jika bukan padaku? Kulepas pelukan pada pinggang suamiku, kemudian aku duduk. Jangan menangis.
Istriku tidak boleh menangis kecuali tangisan bahagia. Dihapusnya air mata di pipiku dan diraihnya kepalaku dalam pelukannya. Kanda berjanji akan mengupayakan semuanya untuk Seno, ucapnya seraya memelukku. Benda pipi di atas meja kemudian diambil oleh suamiku, mengutak-atik layar dan mendekatkan pada telinganya. Entah nomor siapa yang dihubungi. Ada tugas buat kalian. Temui saya 1 jam lagi di rumah. Begitu yang suamiku ucapkan pada seseorang. Dinda sekarang mandi dulu ya. Udah bau kecut. Wangi gini dibilang kecut. Sanggahku. Iya deh, wangi. Tapi kalau sudah mandi, kalau sekarang bau kecut. Ucap suamiku seraya menyentil hidungku. Jangan pernah tunjukkan air mata Dinda di depan ibu ya. Pinta suamiku. Aku mengangguk. Beranjak dari kursi dan menuju ke kamar mandi. 1 jam kemudian kami telah siap di meja makan. Ibu tampak hanya mengaduk makannya. Bu, kenapa enggak dimakan? Ibu enggak lapar. Fah, ibu kepikiran Seno. Jawab ibu. Ibu terus saja menggerakkan sendoknya, tapi tak satu pun yang diarahkan ke mulut. Bu, Seno baik-baik saja. Kalau ibu tidak makan, nanti ibu sakit. Kalau sakit, ibu nanti nggak bisa jenguk Seno. Bujukku pada ibu. Seno kenapa? Fah, tanya Bude Ratmi yang sedang meletakkan gelas di meja. Seno ditangkap polisi. Mbah, jawab ibu. Ya Allah, ucap Bude Ratmi kaget. Kenapa? Apa salah Seno? Dia dituduh membawa narkoba, Mbah. Jawab ibu. Enggak mungkin Seno seperti itu. Ini pasti ada kesalahan. Atau mungkin ada yang menjebaknya. Permisi bos, mereka sudah datang. Ucap Pak Agus. Suruh mereka tunggu di ruang tamu. Siap, bos. Suamiku kemudian meletakkan sendoknya, meminum air putih yang ada di depannya. Kemudian beranjak dan meninggalkan meja makan. Bude, tolong temani ibu ya. Pintaku pada Bude Ratmi. Aku kemudian menyusul suamiku, menemui orang-orang suruhan suamiku. Aku berikan tugas untuk kalian minta rekaman CCTV hari ini yang ada di toko buku Pelita, kafe remaja juga di sekitar kampus Seno. Selidiki juga teman yang bersama Seno. Titah suamiku. Akan ku kirim foto Seno pada kalian. Siap bos. Sahut mereka serempak. 5 orang dengan pawakan tinggi kekar kini beranjak dan meninggalkan ruang tamu. Keesokan harinya, aku tengah bersiap untuk menemani ibu ke kantor polisi. Semua jadwal kantor sudah aku serahkan dengan Pak Ilyas, Direktur Keuangan pada perusahaan. Apa Seno akan segera bebas? Fah, tanya ibu saat berada di jalan. Iya bu, kebenaran pasti akan segera terungkap. Sesampainya di kantor polisi, aku dan ibu segera masuk dan meminta izin untuk bertemu dengan Seno. Aku dan ibu hanya diberi waktu 10 menit untuk bertemu dengan Seno. Itu pun harus dalam pengawasan polisi. Tak masalah, yang penting bisa bertemu. Assalamualaikum, Bu, Mbak. Sapa Seno. Seno langsung memeluk ibu. Kali ini tangannya tidak diborgol, hanya saja bajunya sudah ganti menjadi warna orange. Bergantian, kini Seno memelukku. Kantung mata Seno terlihat hitam. Mungkin semalam dia tidak bisa tidur. Apa kamu baik-baik saja, Seno? Tanya ibu. Seno baik bu, jangan khawatir. Jawab Seno. Mbak bawakan peralatan sholat buat kamu, sama makanan, tapi lagi diperiksa dulu sama polisi. Terima kasih mbak. Jawab Seno. Ibu terus mengusap rambut Seno, menanyakan segala hal yang terjadi selama dalam tahanan. Permisi bu, waktu kunjungan sudah berakhir. Laki-laki dengan seragam polisi memberitahu tentang waktu yang sudah habis. 10 menit terasa sangat cepat kali ini. Pak Faisal menunggu Anda di ruangannya. Sekarang, lanjut polisi itu. Aku pun mengangguk dan segera menuju ke ruangan Pak Faisal. Begini bu, saya hanya ingin menyerahkan barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan proses penyelidikan. Ucap Pak Faisal. Pak Faisal menyerahkan sebuah kunci mobil padaku. Pastinya itu adalah mobil Seno. Posisi mobilnya sekarang ada di mana, Pak? Sudah kami bawa ke sini. Semuanya bersih, tidak ada barang bukti lain. Hanya ponsel yang masih dalam penyelidikan. Tegasnya lagi. Aku dan ibu kemudian berpamitan untuk pulang.
Sesampainya di rumah, aku meminta Pak De Parmin dan Pak Agus untuk mengambil mobil Seno di kantor polisi. Pukul 2:30. Orang-orang suruhan suamiku memberikan laporan pada suamiku. "Bos, ini rekaman saat di toko buku," ucap salah satu laki-laki. Laptop yang telah memutar tayangan saat Seno berada di toko buku kami perhatikan dengan baik-baik. Selama dalam toko buku, tidak ada hal yang mencurigakan. Seno membaca buku, memilih kemudian membayarnya ke kasir. Begitu juga dengan teman di sampingnya. Lepas itu, rekaman berganti menjadi di kafe. Terlihat mobil Seno parkir. Kemudian Seno dan temannya masuk. Tak lama berselang penggerebekan itu terjadi. Kini satu-satunya file terakhir adalah saat Seno di kampus. Itu pun hanya ada di parkiran. Pagi itu Seno seperti biasa dia memarkirkan mobilnya. Dia masih berdua dengan temannya. Tak lama setelahnya, temannya kembali ke mobil Seno. Dia membuka pintu kemudi. "Tunggu." Ada satu orang laki-laki yang datang menemui teman Seno. Dia mengajak teman Seno berbicara, kemudian dia membelakangi mobil dengan pintu kemudi yang masih terbuka. Saat membelakangi pintu mobil, satu lagi laki-laki datang dengan membungkuk dan separuh badannya masuk ke dalam mobil. Sampai di situ rekaman kemudian berhenti. "Sial, kalian sudah dapat nomor telepon Aldo?" tanya suamiku. "Sudah bos, bahkan alamatnya juga sudah saya dapatkan." "Bagus, sekarang cepat hubungi dia. Biar saya saja yang bicarakan dah, jangan mereka," usulku. Aldo pastinya akan keberatan jika menjawab pertanyaan dari orang-orang suamiku. Mungkin jika aku yang menanyakannya, dia akan menjawabnya dengan jujur. "Ini Nona bos, sudah terhubung," ucap laki-laki itu seraya menyerahkan ponselnya padaku. "Halo, assalamualaikum." Suara sapaan dari seberang mengawali pembicaraan. "Waalaikumsalam. Apa benar jika saya berbicara dengan Aldo?" "Benar, saya sendiri." "Maaf, ini siapa?" "Saya Seva, kakaknya Seno. Saya ingin bertanya tentang suatu hal." "Silahkan Mbak, saya akan menjawabnya." "Begini, saya sudah melihat rekaman CCTV di semua tempat di hari di mana Seno ditangkap. Mbak mau tanya mengenai kejadian di parkiran kampus saat sampai ke kampus pada pagi hari. Kenapa Aldo kembali lagi ke mobil Seno? Waktu itu buku saya ketinggalan Mbak. Tas Seno juga. Jadi saya mengambil buku sekaligus tas milik Seno. Lalu saat kamu akan mengambil tas, siapa orang yang berbicara pada Aldo?" "Sebentar, saya coba mengingatnya." Telepon diam beberapa saat. "Aku harap ada kabar baik soal ini." Laki-laki itu menanyakan tentang letak fakultas hukum Mbak. "Terus laki-laki yang masuk ke mobil Seno itu siapa?" "Laki-laki yang mana Mbak?" "Selain saya dan Seno tidak ada orang lain yang masuk ke mobil Seno. Hari itu saya 1 hari penuh dengan Seno. Bahkan kunci mobil saya yang pegang selama mata kuliah." "Berarti, kamu tidak tahu kalau waktu laki-laki yang menanyakan fakultas hukum juga ada 1 orang lagi yang masuk ke mobil Seno?" "Enggak Mbak, saya enggak tahu." Setelah saya menunjukkan fakultas hukum yang ada di seberang kampus, saya langsung mengambil tas Seno dan buku kemudian mengunci mobil dan balik ke kampus. "Oke Aldo, terima kasih atas informasinya." "Sama-sama Mbak. Saya yakin Seno tidak bersalah. Kapanpun Mbak butuh bantuan Aldo, saya siap membantu." "Oh iya Mbak, 1 minggu yang lalu Seno memasang kamera CCTV di dalam mobilnya. Mungkin ada bukti lain di dalamnya." Sambungan telepon pun terputus. Alhamdulillah ada titik terang yang mulai terlihat. Kini tinggal menunggu mobil Seno yang sedang diambil oleh Pak De Parmin dan Pak Agus. Siapa sebenarnya orang yang masuk ke mobil Seno? Apa mereka yang telah sengaja menjebak Seno? Kalau iya,